Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Pada Jumat ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan kewajiban kita pada hari Jumat, ya. Kewajiban yang selain sholat 5 waktu, inilah sholat yang eksplisit atau langsung disebutkan oleh Allah, diperintahkan dalam suratul Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sholat Jumat itu, kata Allah, kalau sudah nudiya lis-shalah, kalau sudah masuk waktu, yaitu telah diazankan oleh muazzin, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Di sini Allah menggunakan kata is'au, ya, dari kata sa'i. Apa beda sa'i dengan al-masyu? Dua-duanya itu artinya jalan. Kalau sa'i itu berjalan dengan cepat. Jadi kalau sudah masuk waktu Jumat, bahkan sebelum, ya, karena yang terbaik dalam Islam itu, apalagi hal-hal yang menyangkut pokok-pokok perintah Allah, itu bersiap. Kalau sudah masuk waktu Jumat atau bahkan sebelum masuk waktunya, bersegeralah. Maka Allah menggunakan kata fas'au, bersegeralah. Bukan jalan pelan-pelan, malas-malasan, tidak, tapi cepat. Ada semangat terlihat dalam gerakannya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdaganganmu, jual beli. Kenapa jual beli yang dijadikan contoh? Karena jual beli itu menggambarkan aktivitas manusia yang paling dia sukai, karena langsung memberikan untung. Kalau jual beli saja yang di situ ada uangnya, ada untungnya, harus segera ditinggalkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan lain, macam tidur-tiduran, macam duduk-duduk, macam leha-leha, yang ada untungnya pun tinggalkan. Dzalikum khairul lakum. Jual beli itu ada untungnya, tapi yang ini, sholat Jumat ini lebih baik, karena kemanfaatannya akan kekal dan dinikmati di akhirat kelak. Jadi kita syukur bapak-bapak, saudara-saudara, pada hari ini kita bisa melaksanakan, menyelesaikan satu ibadah yang disebut langsung oleh Allah. Perintahnya dalam Al-Quran. Kan banyak di dalam Al-Quran itu, banyak ibadah-ibadah sholat, ya, yang wajib maupun yang sunnah. Ibadah sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Liduluki syamsi, tergelincir matahari. Kapan? Zuhur, asar. Ila ghasaqil lail, ketika sudah terbenam. Kapan? Maghrib, isya. Lalu terakhir, wa qur'anil fajr, yaitu subuh. Jadi dalam satu ayat itu memang tidak disebutkan nama sholatnya, tetapi ditunjukkan oleh Allah kepada 3 kelompok waktu, yang penjelasannya kemudian dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, selain sholat 5 waktu yang disampaikan dalam satu ayat ini, ada sholat yang disampaikan oleh Allah bahkan lebih dari satu ayat. Lebih dalam satu ayat. Apa itu? Sholat Jumat. Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Jadi disampaikan yang terkait dengan sholat Jumat itu bahkan lebih dari satu ayat. Disebutkan dalam 2 ayat. Bahkan ditutup dengan ayat selanjutnya yang terakhir dari suratul Jumu'ah. Yang menegur sebagian dari kita. Yang ditegur memang dulu para sahabat sebagian ada yang saking asyiknya dia berdagang, saking asyiknya dia berjual beli, ya, sampai akhirnya semangatnya agak kurang atau agak terlambat, maka ditegur. Itu bagus untuk kepentingan dunia, tapi yang ini dahulukan. Karena ini membawa keselamatan. Nah, jadi saya sampaikan di sini, jangan pandang remeh yang namanya sholatul Jumu'ah. Sholat Jumat itu. Karena itu kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, kita syukur. Alhamdulillah. Ada sebagian yang menganggap sholat Jumat itu tidak seperti sholat 5 waktu. Maka Rasul ingatkan, man taroka salasa juma'in tahawunan. Nah, siapa yang meninggalkan 3 Jumat karena meringankannya, diremehkan, nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Dalam sebagian riwayat, Allah akan cap hatinya, ditutup hatinya. Artinya apa? Kalau ditutup hati itu akan susah dia mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. Dia tidak terasa miring sampai tergelincir, dia nggak sadar. Kenapa? Dia awali dengan menganggap enteng sholat Jumat. Karena itu mari kita tunaikan dengan baik. Bahkan kalau sebagian ulama, kalau mazhab Syafi'i itu kan sholat Jumat itu 40. Ya, 40 orang. Kalau sebagian mazhab yang lain, itu bahkan ya, hanya 2 orang juga boleh. Saking menurut mazhab itu saking pentingnya yang namanya sholat Jumat. Maka dia sah hanya dengan imam dan makmum saja. Itu sebagian mazhab ada. Kalau tidak salah mazhab Daud Az-Zahiri. Ya. Pokoknya yang namanya berjamaah bisa, yang namanya berjamaah itu kan 1 imam 1 makmum gitu ya. Jadi pokoknya berjamaah ya sudah, berarti sah Jumatan. Nah, kalau Imam Syafi'i kita 40. Karena itu maka kewajiban sholat Jumat itu bagi seorang yang mustautin. Nah, bagi seorang yang dia bukan musafir, ya. Mukim mustautin, yang tinggal. Kalau musafir diberikan keringanan. Tapi kalau bisa Jumatan, Jumatanlah. Termasuk juga kata para ulama, perempuan tidak wajib Jumatan, tapi iza sholat ajza'at aniz zuhri. Kalau dia ikut sholat, maka itu mencukupkan untuk dia sudah tidak perlu lagi sholat zuhur. Bagus, silahkan. Yang penting kalau kaum perempuan itu sholat Jumat, jangan desak-desakan sama laki-laki. Tapi memang di tempat yang khusus dan dengan tenang untuk mencari keberkahan Jumat boleh. Ya, tidak ada larangannya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Alhamdulillah kita tunaikan sholat Jumat kita jaga ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan sholat Jumat kita dengan baik dan menjadi kafaroh. Kafaroh itu artinya penebus mingguan. Dalam 1 minggu kata Rasul, al-jumu'atu ilal jumu'ah kafarotun lima bainahuma. Dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya, itu akan menjadi penebus dari dosa-dosa kecil kita. Banyak dosa kecil kita. Lihat hal-hal yang gak pantas, ya. Atau tiba-tiba terbersit di hati kita satu persangkaan buruk sama orang,
atau tiba-tiba mulut kita tidak sadar mengucapkan hal-hal yang kurang pantas. Nah, itu kalau kita melaksanakan Jumat dengan ikhlas, maka itu akan menjadi penebus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan taubat, ditaubatkan kalau dosa besar. Kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan beberapa amalan, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu wudhu dengan wudhu berikutnya. Itu sebabnya para ulama membiasakan ya halat dawamil wudhu. Dia tetapkan dirinya dalam keadaan tetap berwudhu. Untuk apa? Ibaratnya apa itu? Kalau misalnya orang punya mobil, nah orang punya mobil itu kan ada namanya polesan ya, bapak-bapak ya. Yang namanya polesan itu biasanya model sekarang itu polesan yang anti air, sehingga air itu tidak nempel tapi jatuh. Ibaratnya orang yang tetap dalam keadaan wudhu, dia memoles dirinya sehingga dosa kecil itu tidak bisa hinggap tapi langsung jatuh, hilang saja. Itu ibaratnya ya, untuk dosa-dosa kecil yang banyak hal-hal yang tidak pantas yang kita lakukan, kita tidak sadar, kita tidak ingat ya. Nah, bapak-bapak saudara, itu sebagian kecil dari berkah sholat Jumat. Hari ini 198, yaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa, tidaklah alaikum atas kalian junahun, yaitu suatu dosa. An tabtaghu, kalian mencari fadlan, fadlan itu karunia, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa idza afadtum min Arafat, dan apabila kalian ifadah itu pergi bareng-bareng. Bahasa kita berangkat, bertolak dari Arafah. Arafah itu kan tanggal berapa tuh? Tanggal 9 ya. 9 Zulhijjah selesai Arafah ya. Gelam matahari, ifadah dari Arafah. Pergi, berangkat jemaah haji yang jumlahnya jutaan. Kemana? Ke Muzdalifah, lalu ke Mina. Fa iza afattum min Arafatin fazkurullah indal masy'aril haram. Ketika engkau berangkat dari Arafah itu bertolak ya, maka terus menerus fazkurullah, berzikirlah kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sampai indal masy'aril haram. Di al-masy'aril haram itu Muzdalifah, Mina ya. Wazkuruhu kama hadakum, dan terus berzikir kama hadakum, sebagai tanda kesyukuran karena dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dhallin, walaupun kalian sebelumnya termasuk orang-orang yang bingung ataupun orang yang sesat. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, ayat ini adalah ayat yang ketiga ya, dari rangkaian ayat yang berbicara tentang ibadah haji dan umroh. Dua sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, itu yang pertama. Silahkan nanti dibaca kembali ayat 196. Lalu majelis sebelum ini kita tambah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga, yaitu laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Masing-masing ayat ini menunjuk kepada makna yang saling melengkapi. Ayat yang pertama, wa atimul hajja wal umrata lillah, menunjukkan wajibnya haji dan umroh. Wajibnya haji dan umroh. Kewajiban haji bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak usah, apalagi berutang. Jangan. Allah tidak suka hamba membebani dirinya dengan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu kaidah agama. Jadi jangan membebani diri sesuatu yang tidak Allah beban. Suatu ketika Nabi lihat di masjid ada tali dari ujung timur ke barat.
Nabi tanya, ini tali apa? Kata jamaah, oh itu Zainab, anaknya Rasulullah, putrinya Rasul. Kalau dia sholat ngantuk, dia pegangan sama tali supaya tidak jatuh. Kata Nabi, jangan. Kalau ngantuk tidur, Allah tidak bebani. Jadi kalau ngantuk jangan paksakan diri. Pasang tali pegangan. Itu istirahat. Itu sholat. Haji juga sama. Puasa seperti itu juga. Dan semua perintah agama itu Allah wajibkan sesuai kemampuan. Tapi kalau sudah mampu, jangan cari alasan untuk tidak mampu. Kalau sudah punya uang yang cukup nisabnya, jangan dipinjamkan kepada orang supaya kurang nisab dan tidak harus berzakat. Tidak boleh. Kalau sudah mampu, tunaikan. Kalau belum mampu, Allah tidak paksakan. Nah, jadi ayat yang pertama tentang kewajiban haji bagi yang mampu. Ayat yang kedua, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Nah, itu tentang hal yang paling pokok terkait dengan haji dan umroh itu. Tentang waktunya. Bahwa haji itu waktunya dari Syawal sampai Zulhijjah. Lalu yang paling wajib dijauhkan kalau kita berhaji, ucapan yang cabul, perbuatan fasik, dan berdebat yang tidak jelas. Nah, di ayat ini, ayat yang kita baca sekarang, ini ada tambahan makna sebagai pendidikan dari Allah kepada kita semua tentang haji dan tentang kehidupan secara keseluruhan. Ayat ini mengatakan, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak salah ketika kalian menunaikan ibadah haji itu, kalian juga mencari karunia Allah. Orang Arab itu suka berdagang. Ketika dulu diwajibkan haji, mereka resah. Aduh, bagaimana nih? Padahal yang namanya musim haji itu musim yang biasanya dagangan laku karena orang banyak. Kan rumus berdagang itu sederhana, cari orang banyak di mana kumpul, jual di situ, jualan pasti laku. Sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang ada di situ. Maka ketika diwajibkan haji, sebagian dari sahabat mengira bahwa mereka tidak boleh berdagang pada musim haji. Maka mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Taharraju, pedagang-pedagang para sahabat yang hebat-hebat, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, saudagar-saudagar itu, mereka tutup dagangannya. Maka dijelaskan dalam ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Boleh. Yang utama tunaikan haji, tetapi pada saatnya. Nah, ingat pada saatnya, yaitu tidak dalam saat manasik haji yang utama. Nah, kalau sudah selesai haji, maka silahkan kalau yang mau berdagang. Ini bukan hanya tentang haji, bapak-bapak saudara, tapi ini spirit atau semangat Islam. Maka nanti beberapa ayat setelah ini, ayat 201, itu ada doa sabu jagat. Apa bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami ya Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Maka Islam itu mengajarkan di dunia silahkan bekerja, berdagang, mencari rezeki. Bahkan dalam rangkaian ibadah pun, kalau ibadah intinya sudah selesai, silahkan berdagang. Tapi jangan ketika sedang ibadahnya berlangsung, kemudian berdagang, itu nggak boleh. Ketika sudah selesai manasiknya yang utama, silahkan. Dan itu kita saksikan di Tanah Suci sekarang. Banyak jemaah haji dari negaranya masing-masing, dia bawa dagangan, nggak masalah. Yang penting jangan dagangan yang aneh-aneh. Ya, dagang rokok misalnya jangan. Ya, masa bawa rokok ke Tanah Suci. Bawa yang harum-harum lah, misalnya macam minyak gaharu, atau kalau rokok nggak usah lah ya, jadi masalah nanti di sana, bisa ditangkap juga. Jadi dulu sahabat juga begitu,
Begitu mereka selesai ibadah haji yang pokok, mereka gelar. Ada yang jual permadani, ada yang jual minyak onta, ada yang jual minyak kasturi, ada yang jual selimut dari domba, macam-macam. Silahkan berdagang. Maka dalam ayat tentang tentang sholat Jumat juga tadi, ya. Apa Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang kedua? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sudah selesai sholat Jumatnya, silahkan menyebar mencari rezeki. Yang punya dagangan, balik berdagang, silahkan. Jadi sebenarnya tutup pasar hari Jumat itu tidak ada dalam Islam. Sebenarnya ini ya, kalau kita ngomong apa adanya. Di Madinah pada hari Jumat tetap berdagang. Tapi bukan pada saat sholat. Sebelum Jumat, ya berdagang. Sampai pada waktu kira-kira sudah perlu siap-siap, tutup dulu sementara. Lalu selesai sholat Jumat, buka lagi toko, berdagang lagi. Jadi kalau ada misalnya, wah kita tutup hari Jumat, karena Islam mengajarkan hari Jumat itu hari ibadah. Tidak seperti itu. Ibadah ada tempatnya. Berdagang itu juga mulia, asal jujur. Faiza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Maka kalau ada orang bertanya, misalnya ada pasar di luar masjid setelah selesai sholat Jumat, boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena sudah selesai Jumatan. Yang enggak boleh itu bawa nasi bungkus ke dalam masjid, jualan. Orang masih zikir, masuk ke dalam. Boleh. Maka dulu Rasulullah SAW ketika melihat ada orang lagi di dalam masjid, bangun dia, kemudian, wah ini onta saya hilang, tolong siapa yang lihat onta saya, tolong. Nabi tegur, itu ontanya nggak bakal kembali karena salah tempat dia, karena dalam masjid. Tapi kalau sudah keluar masjid, silahkan. Sama hal-hal duniawi juga begitu. Anda mau bicara politik, zaman pilpres, pilkada, di dalam masjid lah. Jangan dalam masjid kemudian kampanye, pilih ini, pilih, cilaka itu. Tidak boleh. Jadi dalam Islam antara dunia dan akhirat itu saling melengkapi, masing-masing ada tempatnya. Dan masing-masing itu mulia. Yang namanya dunia itu, kalau kata Rasul, matiyatul mu'min. Kan kita berjalan menuju Allah. Apa kendaraan kita? Ya dunia ini. Sebagaimana kita kalau pergi ke Lembar harus pakai mobil atau kendaraan, maka menuju Allah juga harus ada kendaraan. Apa itu ya dunia? Dunia dalam arti hidup kita di dunia ini kendaraan. Maka kita isi dengan kebaikan. Nah ayat ini ya, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, mengajarkan tentang prinsip Islam. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Kalau kita mengejar akhirat, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Mengejar akhirat itu bisa bersama dengan mendapatkan kebaikan di dunia, tapi dengan tempat dan waktu yang tepat. Sesuai tempatnya. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. Yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah, coba perhatikan. Allah Ta'ala sampaikan, kalau kalian berangkat dari Arafah, maka berzikir terus, jangan putus-putus. Indal masy'aril haram. Di al-masy'aril haram. Tempat-tempat yang istimewa. Apa yang dapat kita ambil dari bagian ayat ini, Bapak-bapak, Saudara? Bahwa amal-amal baik tertentu itu kalau dilaksanakan di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu, maka keistimewaannya akan lebih dibanding kalau dilakukan di waktu atau tempat yang lain. Zikir di mana-mana bagus, tapi kalau sedang naik haji, lalu kita manfaatkan berzikir di Masy'aril Haram, maka zikirnya itu akan bertambah keberkahannya. Membaca Al-Quran itu istimewa, tapi ketika kita wukuf di Arafah, kita baca Al-Quran, itu diberkahi dan dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu, dalam ajaran Islam, Bapak-bapak, Saudara, ini mumpung kita sehat. Kalau kita dapat ilmu dari guru kita dapat ilmu entah mungkin kita di medsos, kita baca suatu pengetahuan, informasi yang baik,
atau kita hadir di pengajian, atau kita membaca buku, di situ ada informasi bahwa pada bulan-bulan tertentu Allah melipat gandakan kebaikan, manfaatkan. Pada waktu-waktu tertentu ada namanya sa'atul ijabah, waktu yang sangat mudah dikabulkan doa, manfaatkan. Termasuk ini ba'da asar, ya, setelah hari Jumat, ba'da asar itu kata ulama adalah waktu di mana kalau ada orang berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi ada waktu dan tempat yang memang Allah Ta'ala istimewakan. Kalau kita berada di situ atau saat itu, manfaatkan. Ini yang dapat kita ambil ya dari bagian ayat ini. Jadi kalau kita bicara tentang nilai tambah amal dalam Islam itu, salah satu yang bisa menambah, meningkatkan nilai tambah amal itu adalah tempat dan waktunya dilaksanakan. Yang kedua, kata ulama, orang yang melaksanakan. Yang ketiga, prosesnya ketika melaksanakan. Jadi kalau terpenuhi itu semua, tempatnya bagus, waktunya pas, orangnya juga sungguh-sungguh, prosesnya juga baik, insya Allah itu akan ijabah di sisi Allah. Wazkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kama hadakum, karena dia telah memberikanmu hidayah. Apa maksudnya hidayah di sini? Secara umum artinya adalah hidayatul iman. Maka siapapun yang dapat hidayatul iman, bersyukurlah kepada Allah dan banyaklah berzikir. Alhamdulillah. Secara khusus hidayah di sini berarti hidayah menunaikan haji. Maka kalau orang bisa berangkat ke tanah suci, ingat betul-betul bahwa dia telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak baik di tanah suci. Jangan sia-siakan waktu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Wazkuruhu kama hadakum. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, saudara sekalian, terakhir tadi khatib sudah mengingatkan kita bahwa kita semua berada pada bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini adalah satu dari 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. Bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut. Lalu yang terpisah adalah bulan Rajab. 4 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan secara khusus di dalam Al-Quran. Ya. Apa yang Allah ingatkan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzolimi diri kalian. Apa arti menzolimi diri kalian? Ya semua perbuatan zolim itu kan hakikatnya kembali kepada kita. Kita gebuk orang misalnya, itu kita menzolimi diri kita. Kenapa? Karena artinya kita akan memikul tanggung jawabnya, memberatkan diri kita. Maka ayat ini artinya jangan berbuat zolim pada bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab ini. Karena itu dulu bapak-bapak, saudara-saudara, bahkan pada masa jahiliyah, sebelum datangnya Nabi besar Muhammad SAW, bulan Rajab itu oleh orang-orang jahiliyah dulu dijadikan sebagai bulan gencatan senjata. Yang perang, berhenti perang. Yang mengeluarkan pedang, sarungkan pedangnya. Yang biasa mengasah tombak, itu dia simpan tombaknya. Tidak ada gentingan senjata pada bulan Rajab zaman jahiliyah dulu. Jadi bulan Rajab itu dijadikan sebagai kesempatan untuk berdamai. Maka Rajab itu disebut juga dengan Rajab Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Kenapa disebut bulan Rajab yang tuli? Karena tidak terdengar satu dentingan senjata. Kan biasa orang perang tang, tarung semua senjata. Maka sepi, tidak ada keributan, tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Itu zaman jahiliyah. Maka untuk kita umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah ini, harus lebih dari itu. Bahwa Rajab ini
betul-betul kita jaga, kita pastikan. Nggak boleh ada suara denting senjata. Makanya kemarin hati kita sebagai anak bangsa itu pilu ya. Kita baca misalnya ada di suatu tempat orang pakai apa tuh namanya? Ya, itulah namanya itu carok. Sampai ada 4 meninggal, saling ya Allah, bulan Rajab. Orang jahiliyah saja senjata itu disarungkan. Kita yang mengaku umat Nabi, kalau disebut sedikit tentang Islam ngamuk kita. Pokoknya kita seakan-akan orang yang paling menjaga marwah Islam. Tapi ketika kita diingatkan, ketika kita diajarkan oleh Allah Ta'ala bahwa bulan Rajab itu la tazlimu fihinna anfusakum, jangan sampai ada denting senjata, jangan sampai ada saling mengumpat. Ini masa-masa perlu kita amalkan ini. Jangan perang kata, jangan perang hujatan, apalagi perang fisik, apalagi saling bunuh. Dan sekarang ini medan perang itu tidak hanya di medan tempur senjata, tapi di medan sosial. Karena sekarang lagi persaingan ya, pilpres, pileg apa, masing-masing punya jagoan. Dia punya jagoan, tapi bukan kebaikan jagoannya yang diceritakan, justru keburukan yang lain yang dia ributkan. Ya Allah. Kalah-kalah sama orang jahiliyah kita. Orang jahiliyah aja berdamai. Nah, ada yang saling hujat, saling umpat bulan Rajab. Yang tutup balung kalau bahasa kita ya, yang dendam kesumat berabad-abad dari nenek moyangnya dia perang. Bulan Rajab dia sarungkan pedangnya, tidak perang lagi, damai. Nah, ini mohon menjadi perhatian. Mari kita ingat tentang kemuliaan Rajab, bahwa mulianya Rajab itu bukan hanya dengan kita puasa sunnah, ya, tapi mulianya Rajab itu adalah dengan menjaga Rajab agar jangan kita kotori dengan perilaku, ucapan maupun perbuatan yang tidak pantas. Jangan puasanya kencang tapi ngumpatnya juga kencang. Ada artinya. Dan banyak kisah. Ada seorang perempuan yang dipuji-puji pada zaman Nabi, rajin sholat malam, puasa sunnah gak putus-putus, tapi mulutnya suka mengumpat tetangganya. Apa kata Nabi? Dia di neraka tempatnya. Begitu. Jadi jangan full semangat cari pahala saja, tapi pada saat yang sama tidak peduli, menggibah, mengumpat, menghujat sana sini. Jangan ya. Mari kita jaga kemuliaan bulan Rajab. Alhamdulillah ada Rajab sebagai pengingat kepada kita bangsa Indonesia. Kebetulan masa kampanye ini masa bulan Rajab. Nanti pencoblosannya itu bulan Sya'ban. Maka semakin dekat pencoblosan, ya harus semakin kita jaga diri kita. Apalagi bulan Sya'ban. Sya'ban itu muqaddimahnya Ramadan. Jadi ini semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Waktu politik di Indonesia ini ternyata bersamaan dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Pengingat bagi kita bahwa bersaing, berpolitik, jangan sampai merusak akhlak kita sebagai seorang muslim. Jaga diri, jaga sahabat, jaga tetangga. Mari sama-sama kita proses pemilu ini menjadi pemilu yang damai. Kan kita semua yakin rukun iman yang ke-6, ya, qadha dan qadar. Yang pemenang itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Semua sedang berikhtiar sekarang. Jadi yang namanya ikhtiar itu ya dengan cara yang baik. Apakah kalau kita mengumpat lalu takdir Allah akan berubah? Jagoan kita menjadi menang karena kita banyak mengumpat? Ya enggak. Jadi kalau kita memproses dengan cara yang tidak baik itu hanya merusak diri kita sebagai bangsa. Karena itu saya ajak semua jamaah Hubul Watan, ya, sesuai dengan nama masjid ini, cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, berbuat baiklah di Indonesia ini. Berucap baiklah di Indonesia ini. Sebagai tempat yang Allah titipkan kepada kita. Allah siapkan untuk kita hidup di sini. Jadi kita balas ya,
tempat yang telah memberikan segala macam kebaikan, rezeki segala macam, wasilahnya tanah air kita, mari kita jaga sebaik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mujibas sa'ilin, wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.